Sampai di Wihara Danagun Bogor. Jadi hari ini kan hari ke-14 Imlek atau biasa disebut sebagai Malam Cap Gome. Seperti biasa setiap tahunnya di sini itu selalu ramai, bukan hanya oleh orang-orang yang datang untuk bersembahyang, tapi juga ada berbagai atraksi yang menyedot animo masyarakat. Dan acaranya itu nyambung ke besokan harinya lagi, yaitu Cap Gome. Di Indonesia, perayaan hari ke-15 setelah tahun baru Imlek memang disebut sebagai Cap Gome yang merupakan istilah dalam dialek Hokkien. Di negara asalnya, Tiongkok, perayaan ini disebut sebagai Yuan Xiaojie, artinya Festival Lentera. Lentera atau lampion merupakan simbol untuk melepas segala sesuatu yang telah terjadi di tahun sebelumnya dan menyambut tahun baru dengan keberuntungan yang lebih baik. Nama lain dari festival ini adalah Shang Yuan Jie. Sejarah dan asal-usul Festival Lentera dapat ditelusuri ke masa ribuan tahun yang lalu. Ada dua cerita yang sangat populer yang melatar belakangi perayaan ini. Yang pertama adalah pada awal masa dinasti Han Timur. Kaisar Han Mingti yang merupakan pendukung agama Buddha mendengar kalau beberapa biksu menyalakan lentera di kuil mereka untuk menunjukkan penghormatan kepada Sang Buddha. Penyalaan lampion ini atau lentera ini dilakukan pada hari ke-15 di bulan pertama kalender lunar. Lantas, Kaisar meminta kepada seluruh kuil, rumah, dan istana-istana untuk ikut menyalakan lampion di malam hari. Lama-kelamaan, acara itu menjadi perayaan besar bagi rakyat Tiongkok. Cerita yang kedua adalah tentang bangau kesayangan Yu Huang atau Kaisar Giok yang dibunuh oleh penduduk desa. Karena marahnya, Kaisar memutuskan untuk membakar desa itu pada malam tanggal 15. Putri Kaisar yang mendengar berita ini merasa sedih dan memberitahukan penduduk desa tentang apa yang akan menimpa mereka. Lantas, orang bijak memberikan nasihat kepada penduduk desa untuk menggantung lampion berwarna merah supaya Kaisar mengira kalau desa itu sudah terbakar. Nasihat itu ternyata berhasil. Kaisar tertipu dan tempat itu selamat dari ancaman si jago merah. Peristiwa tersebut kemudian dijadikan sebagai perayaan besar oleh rakyat Tiongkok sampai hari ini. Karena namanya Festival Lentera, kalau di Tiongkoknya sendiri, kegiatan yang paling populer di hari ini sudah pasti menikmati penyalaan lentera di mana-mana. Ini merupakan simbol harapan untuk masa depan yang terang. Sementara warna tradisional yang selalu ada sudah pasti warna merah, warna keberuntungan. Dan pada malam ini rakyat biasanya menyantap Tang Yuan atau onde bersama keluarga. Bentuk Tang Yuan atau onde yang bulat dan teksturnya yang lengket karena terbuat dari tepung beras ketan merupakan simbol pengharapan akan persatuan dan kerukunan di dalam keluarga. Yang terakhir adalah menonton tarian singa dan naga atau yang di Indonesia biasa disebut sebagai tarian barongsai dan liong. Di Tiongkok, kedua hewan ini merupakan lambang kekuatan, keberanian, dan keberuntungan. Mereka percaya kehadiran singa dan naga dapat mengusir makhluk jahat dan melindungi ternak yang mereka miliki. Nah, yang terakhir ini yang paling sama persis dengan berbagai daerah di Indonesia dan menjadi festival rakyat saking ramainya. Jadi pada hari Cap Gome ini kalau di Indonesia bukan hanya sekedar atraksi naga dan singa atau gotong tepekong aja, tapi juga dimeriahkan dengan festival budaya masyarakat setempat sebagai simbol keragaman di negeri ini. Tapi karena tahun 2024 ini adalah tahun politik, maka kemeriahan perayaan Cap Gome di Kota Bogor ditiadakan. Perayaan lebih dipusatkan di dalam Wihara Danagun saja. Jadi nggak turun ke jalan gitu, nggak keliling atau pawai ke jalanan umum. Terus makanannya, kalau di Tiongkok hari ini dirayakan dengan makan onde seperti yang udah saya sebutkan tadi. Nah, kalau di beberapa tempat di Indonesia kebiasaannya adalah menyantap lontong Cap Gome, sebuah budaya kuliner peranakan Tionghoa khususnya mereka yang tinggal di pesisir Pulau Jawa, hasil adaptasi dengan kuliner masyarakat setempat. Bila tahun baru Imlek menandai dimulainya musim semi, maka Festival Lentera merupakan rangkaian penutup dari seluruh rangkaian perayaan Imlek. Setelah ini, tahun baru Imlek tidak boleh lagi dirayakan. Hal-hal yang ditabuhkan di hari Imlek juga sudah tidak berlaku lagi. Semua dekorasi dan pernak-pernik yang berhubungan dengan hari raya itu diturunkan. Di layar video sudah nampak kedatangan Qilin, barongsai legendaris Kota Bogor dari Persatuan Gerak Badan atau disingkat PGB Bangau Putih yang sudah ada sejak tahun 1950-an. Karena di Tiongkok, Qilin atau Qilin merupakan salah satu makhluk yang dianggap suci, maka saat kedatangannya liong dan barongsai yang tadi atraksi lebih dulu kini menghampiri Qilin dan bersoja atau memberikan penghormatan.
Qilin bersoja di hadapan altar Tian Kung atau Tuhan Allah. Jadi Qilin yang melakukan atraksi pada malam Cap Gome ini adalah Qilin yang merah yang memang biasa diturunkan pada acara-acara meriah. Sementara Qilin yang berwarna hijau yang untuk acara-acara ritual akan melakukan atraksi besok pada saat hari Cap Gome-nya. Sekarang kita masuk ke dalam yuk, kita lihat suasana di dalam seperti apa, lebih ramai di dalam atau di luar nih ya. Tepat di belakang altar Tian Kung atau Tuhan Allah ada tandu atau joli Hu Jiang Chun atau dalam istilah Hokkien Ho Jiang Kun, jenderal harimau. Jadi dalam kepercayaan rakyat Tiongkok, harimau merupakan tunggangan para dewa atau tepatnya sebagian dari para dewa Tao. Di altar bagian tengah itu ada 2 tandu atau joli, tapi masih kosong. Baru besok pagi akan ada pemindahan rupang ketiga dewa yang ada di bagian tengah itu, ya ini Fu De Chengsheng atau Hok Tek Cheng Sin, Kuan Kung dan Kuan Yin dari altar ke tandu. Nah terus yang di samping kanan itu tandunya Kuan Yin atau Dewi Kuan Im. Ini suasana persembahyangan di gedung di bagian sebelah kiri. Sekarang balik lagi keluar, kita menunggu dimulainya atraksi Tangsin. Tangsin atau Chongsheng atau Luotong atau Loktung atau Tatung kalau di Singkawang adalah orang yang tubuhnya menjadi medium perantara antara manusia dengan dewa. Atraksi Tangsin biasa dilakukan untuk tolak bala. Mereka, para Tangsin, biasanya melakukan berbagai ritual seperti sayat lidah, menusukkan besi tajam ke bagian wajah tertentu, dan masih banyak lagi. Semuanya itu memiliki maknanya masing-masing. Misalnya, sayat lidah bermakna sebagai pengingat bahwa manusia harus selalu berhati-hati dalam berucap dan berbicara. Wow, biarpun acara cuma dipusatkan di kelenteng, tapi ternyata masih tetap menarik minat atau animo pengunjung. Tuh lihat, rame juga kan?